Kasus pemerkosaan 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat masih bergulir. Guru sekaligus pemilik dan pengasuh sebuah pesantren memperkosa belasan santriwati hingga 8 orang di antara korban telah melahirkan bayi. Kembali lagi dunia pondok pesantren di tanah air tercoreng. Para santriwati menjadi korban nafsu birahi sang guru berinisial HW yang juga merupakan pemilik dan pengasuh pesantren di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pria berusia 36 tahun itu memerkosa 12 anak didik yang menuntut ilmu di pesantren miliknya. Para korban adalah santriwati asal Garut yang menuntut ilmu gratis di pesantren itu. Setelah kasus ini terungkap, pesantren milik pelaku langsung ditutup. Untuk awal-awal terbuka, bahkan ada beberapa dia pengurusan juga ke pihak kami itu, mangga anak-anak yang mau ikut serta mangga silakan untuk masuk ke pengajaran kami katanya. Setelah setahun itu tertutup. Aktivitasnya tertutup. Ya. Kian mengejutkan, aksi pemerkosaan telah dilakukan tersangka sejak tahun 2016 dan baru terbongkar di tahun 2021. Ini terkuak ketika orang tua salah satu santriwati melihat keanehan pada tubuh putrinya yang ternyata tengah mengandung. Di waktu mau lebaran, nah ini salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Akibat pemerkosaan yang terjadi berulang kali, 8 dari 12 korban yang masih di bawah umur itu telah melahirkan anak. Bahkan salah satunya sudah melahirkan 2 kali. Bukan hanya di area pesantren, kebejatan tersangka juga kerap dilakukan di hotel dan apartemen. HW diduga menyalahgunakan dana pemerintah untuk penyewaan di tempat tersebut. Bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen, hotel dan sebagainya. Guna mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren terulang, Kementerian Agama harus membenahi sistem dan regulasi pengawasan. Di sisi lain, fakta di lapangan mengungkap ternyata banyak pesantren tak berizin yang menerapkan aturan tak sesuai undang-undang yang ada, termasuk yang dikelola HW. Perlu juga untuk melakukan semacam warning, pembinaan terhadap pesantren-pesantren yang dinilai punya potensi atau bahkan telah terjadi kekerasan di sana, karena ini bukan persoalan terdaftar tidak terdaftar lagi, tapi persoalan bagaimana anak-anak bangsa, santri-santri terlindungi, baik secara fisik maupun psikisnya, untuk menimba ilmu agama, bukan untuk menjadi korban dari kekerasan yang sebutlah berulang terus-menerus. Dan ini sangat menyakitkan. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang pertama ditunjukkan oleh adanya peraturan tata tertib yang menolak terhadap apapun jenis kekerasan, fisik maupun non-fisik. Yang kedua, komitmen untuk menegakkan aturan itu sendiri. Tanpa ada aturan yang ditegakkan dengan serius oleh pimpinan pesantren, maka hal ini akan terus berulang. HW yang kini berstatus sebagai terdakwa karena telah memasuki proses peradilan tengah menanti hukuman atas tindakannya, membuatnya terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.